Kabar membanggakan datang dari talenta asli Indonesia yang tengah berkarir di Qatar, yakni Fahri Agri. Ex-pemain Persija Jakarta tersebut mencetak gol berkelas saat timnya Motor SC membungkam lawannya Messaimar pada putaran 1 Emir Cup Qatar 2023. Berkat golnya tersebut, Motor SC berhak lolos ke babak 16 besar Emir Cup Qatar 2023. Pada laga tersebut, Fahri Agri tampil sebagai starter. Penampilannya pun tak mengecewakan ketika diturunkan oleh pelatih. Sejak awal babak, dia kerap sekali membuat pergerakan yang cukup mengancam pertahanan Messaimar. Hingga pada akhirnya di menit ke-15, Fahri Agri pun menjebloskan si kulit bundar ke gawang yang dijaga oleh Saban. Sempat bertahan imbang dengan skor 2-2 hingga babak extra time. Namun Motor SC lolos usai menang lewat babak adu penalti. Meniti karir di Qatar sejak tahun 2020 lalu, tentu pengalaman Fahri Agri di Liga Utama Qatar sangat menguntungkan. Dengan posisinya asli sebagai penyerang, hal tersebut berpotensi untuk menjadi solusi Sintayong untuk lini depan timnas Indonesia. Pasalnya skuad Garuda sendiri memiliki masalah lini serang yang kurang tajam hingga mental yang menurun ketika di depan gawang. Lantas, akankah Fahri Agri mendapatkan kesempatan dari Sintayong untuk tampil di Piala Asia mendatang? Mari kita tunggu untuk kejutannya. Timnas Indonesia tak pernah kekurangan talenta di sektor lini belakang. Terbaru, Sintayong memanggil Brendan Sloneman sebagai amunisi baru di Timnas U20 Indonesia. Pemain berusia 17 tahun tersebut berhasil menyingkirkan pemain lama seperti Ahmad Rusadi dan Kade Arel yang telah menjadi andalan skuad Garuda Nusantara di beberapa event belakangan. Brendan Sloneman sendiri merupakan anak dari pelatih legendaris di Indonesia yang memiliki keturunan Jerman, yakni Timo Sloneman. Meski begitu, Brendan Sloneman membela timnas Indonesia tanpa status naturalisasi. Setelah mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi pesepak bola di Indonesia, Brendan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi di level profesional. Dia menjalani debutnya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 bersama PSIS Semarang saat menghadapi Arema FC. Pada laga itu, Brendan masih berusia 17 tahun 10 bulan dan 12 hari. Dia pun menjadi pemain termuda ketiga yang mencetak debut di kasta tertinggi setelah Mufli Hidayat dan juga Arkan Fikri. Diketahui Brendan sendiri memiliki kelebihan menjadi serba bisa, yang mana menjadi poin lebih bagi Sintayong. Pada debutnya, Brendan Sloneman ditempatkan sebagai bek tengah saat PSIS Semarang melawan Arema FC. Postur badan yang baik menjadi salah satu alasan pelatih Muhammad Ridwan memasangnya sebagai bek. Apalagi saat itu Mahesa Jenar ingin mempertahankan keunggulan 1-0 atas Arema FC. Namun sebetulnya Brendan bisa juga bermain sebagai gelandang bertahan atau posisi nomor 6. Hal itu diungkapkan oleh ayahnya Timo Sloneman. JP atau center back dan Sikar posisi nomor 6 atau gelandang bertahan. Tulis Timo melalui akun Twitternya. Bahkan kemampuan Brendan bermain sebagai gelandang sudah terlihat sejak di tim junior, terutama bersama tim Elite Pro Academy PSIS Semarang dan Persis Solo. Hal itulah yang akan menjadi keuntungan Sintayong bersama dengan timnas U20 mendatang. Sebelum Marcelino, Indonesia pernah punya bakat muda pada diri Evan Dimas Darmono yang tampil menjanjikan di tim U19 di kancah Asia. Karena kemampuannya dulu, pemain yang kini membela Arema FC itu disebut sebagai jelmaan Andres Iniesta yang merupakan legenda Spanyol dan Barcelona.
Kiprahnya di level kelompok umur lantas membuat Evan Dimas berkesempatan untuk melakoni trial di Spanyol kala timnas Indonesia U19 melakoni tur ke negeri Matador. Evan Dimas tercatat 2 kali trial di 2 klub berbeda di Spanyol. Pertama bersama UA La Costera, di mana dia datang tanpa persiapan apapun dan dalam kondisi tidak fit, sehingga gagal untuk dikontrak. Lalu dia pun berkesempatan trial di Espanyol B. Lagi-lagi, Evan Dimas tidak mendapatkan kontrak dari tim yang merupakan rival sekota Barcelona itu. Di era 2000-an, Indonesia punya bakat muda pada diri Andik Firmansyah. Namanya melejit karena kecepatan yang dimilikinya. Bahkan namanya pun menjadi perbincangan setelah membuat pemain sekelas David Beckham kewalahan hingga melakukan pelanggaran keras terhadapnya. Karenanya, pemain yang kini membela Bayangkara FC ini berkesempatan terbang ke Amerika Serikat untuk melakoni trial di klub DC United. Kala itu DC United merupakan klub elit Erick Thohir. Andik pun mendapatkan kesempatan dan mampu mempesona tim kepelatihan klub tersebut karena kemampuannya. Namun sayang trial ini tak berujung pada pemberian kontrak. Pelatih DC United kala itu merasa Andik belum punya fisik yang terbilang kuat untuk bermain di pentas Amerika Serikat. Osvaldo Hai dulunya juga merupakan bakat muda Indonesia yang diyakini akan menjadi andalan di lini serang tim merah putih di masa mendatang. Umurnya saat muda membuat Osvaldo Hai sempat mendapatkan undangan melakoni trial di Spanyol bersama tim CJ Numancia. Singkat kata, ex-pemain terbaik dari Liga 1 2018 itu pun kemudian terbang ke Spanyol untuk melakoni trial di UD Numancia yang bermain di Segunda Division pada 2019. Akan tetapi selama melakoni trial di bulan Februari 2019 itu, Osvaldo Hai dianggap gagal, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Selepas trial itu, pemain yang kini telah berusia 24 tahun tersebut bermain di Liga 1 dengan sempat berseragam Persebaya Surabaya dan kini membela Persija Jakarta.